share. Baik, bisa lihat sudah tampil materi kuliahnya. Ya, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Hari ini kita belajar mengenai concurrency control. Jadi ini lanjutan dari konsep ACID ya, ACIDS yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, di concurrency control itu betul kita melihatnya secara keseluruhan ACID karena saling konsepnya saling ada keterkaitannya, tapi fokusnya ini ke I sama S ya. I itu apa? Isolasi ya, isolation, dan serialisasi atau serializability. Aduh, saya nyebut lagi. Baik. Kenapa kita butuh yang namanya serialisasi? Sederhana saja, karena yang melakukan query, melakukan akses data, request for data, itu lebih dari satu. Nanti kita lihat contohnya itu banyak transaksi, tapi kita wakili hanya dengan cukup 2 transaksi. Itu sudah bisa disebut sebagai serialisasi ya. Bagaimana jika ternyata 2 transaksi tersebut, 2 mahasiswa teknik informatika mau mengakses nilai kuliah SMBD pada saat yang bersamaan mahasiswa yang berada di kelas yang sama, dosen yang sama. Nah, ya, meskipun cuma 2, itu bisa disebut sebagai request for data secara serialisasi ya. Kalau kita lihat di gambarnya, ini ada beberapa workstation ya, baik yang dari laptop, baik yang dari PC, mungkin yang dari smartphone ya, memanfaatkan jaringan network baik dan internet, mengakses request data ke database. Bisa tabel record yang sama, bisa tabel record yang berbeda dalam sebuah database. Ya, karena dipakai sama-sama, ya basis data itu adalah sumber daya, ya, sumber daya. Anda sebagai database administrator itu harus bisa memperkirakan kemungkinan ada beberapa atau banyak pengguna yang mengakses. Nih, saya tanya nih. Ayo, siapa yang sudah ikutan War Tajil? Ayo ngaku. Muhammad Sahrul sudah berburu tajil? Sudah, Pak. Hah? Sudah? Pak. Sudah. Nih saya tanya, jam berapa yang beli tajil itu sedang padat-padatnya? Jam 4. Mulai jam 4. Kalau sesudah asar biasanya masih sepi ya? Iya, masih sepi, Pak. Kira-kira menurut Anda puncaknya itu jam berapa? Jam 5 sampai jam 6, Pak, sebelum maghrib. Jam 5 sampai jam 6. Nah, itu Anda sudah berperilaku sebagai seorang database administrator. Apa yang harus Anda perhitungkan? Kapan data itu banyak yang mengakses, sehingga Anda harus melakukan antisipasi. Ya, contohnya tukang tajil kan, mengantisipasi yang mau beli, ya dia harus gimana caranya supaya transaksi bisa berjalan. Gak bisa ya yang banyak ngantri terus baru ngebungkus gitu loh. Ya, isi bungkusannya itu ya itu salah satu ininya. Ya. Pemrosesan data secara bersamaan akan melibatkan pembaruan. Maka jika tidak ada kontrol konkurensi, itu akan terhambat, dikontrol, diatur. Setiap transaksi itu harus dilayani dengan sama, kecepatan yang sama, ya, sehingga mendapatkan data yang memang dimaksud. Itu maksud dari konkurensi kontrol.
Jadi kalau Anda cuma pakai standalone database, cuma Anda yang pakai, ya nggak perlu yang namanya concurrency control, ya. Jadi kalau menurut konsepnya, concurrency control atau kontrol konkuren is a process to ensure that data is updated correctly, adalah sebuah proses yang memastikan bahwa data itu diupdate dengan benar dan tepat dan secara layak ketika banyak transaksi, ya, multiple transaction are concurrently executed, dieksekusi di DBMS. Itu dari sisi konsep, ya. Ini untuk mengantisipasi serialisasi. Waduh, suara saya masih jelas? Ini soalnya sudah mulai hujan gede di sini. Jelas, Pak. Pak. Baik, sebelum kita ke concurrency control, Anda harus paham dulu bahwa ada program-program dalam sebuah DBMS yang mengatur transaksi. Ini program, ya, kotak-kotak ini, ya, bukan organigram. Kita mulai dari Transaction Manager. Transaction Manager itu adalah program yang aplikasi dalam DBMS yang mengelola distribusi data. Data ini ada di mana? Data ini ada di mana? Betul, skemanya satu, ya, tapi dalam penyimpanan data fisik mungkin disimpan di satu tempat, mungkin disimpan di banyak tempat. Maksudnya banyak tempat apa, Pak? Ya, mungkin di dalam sebuah jaringan, di hard disk yang berbeda. Ya, mungkin mungkin di hard disk yang sama, mungkin di hard disk yang berbeda. Selanjutnya ada program yang namanya scheduler, penjadwal. Setiap transaksi akan dijadwal. Kapan transaksi nomor 1 sudah nomor 1, nomor 2, sudah nomor 2, nomor 3, nanti dilayaninya berdasarkan urutan. Lalu ada data manager, ya, itu yang mengatur data itu disimpannya di mana. Dia harus bisa mengelola jika terjadi kesalahan atau kerusakan data. Ini urusannya berkaitan dengan recovery manager. Ya. Bukan tidak mungkin bahwa saking banyaknya transaksi itu terjadi kerusakan data. Butuh perbaikan. Dan juga cache manager. Cache manager adalah apa ya? Ya seperti cache-nya inilah browser. Ya, permintaan yang sering diminta, yang sering transaksi yang sering diminta oleh pengguna itu akan disimpan di cache manager supaya kalau terjadi pengulangan transaksi yang sama, yang mirip, ini nanti bisa dilaksanakan dengan lebih cepat. Baru ini ngatur ke akses fisik ke data di database. Ya. Jadi ada aturannya dulu. Gak mungkin Anda belanja tajil itu kalau tidak diatur, tidak ada antrian. Itu bisa kacau balau. Urusannya siapa itu? Urusannya adalah scheduler yang ngasih jadwal. Ya, kalau ada yang minta data, pasti diatur dulu datanya di mana, dijadwalkan, lalu silahkan akses data. Kalau datanya rusak, recovery. Kalau permintaannya pernah diminta, pernah dilaksanakan, tinggal ambil di cache manager supaya transaksi bisa lebih cepat. Nah, setiap transaksi ini butuh koordinasi. Ya, transaksi simultan, ya. Simultan itu banyak transaksi dalam satu saat. Bahwa memastikan bahwa serialisasi itu bisa terjadi. Ada yang bisa bantu saya untuk mengingatkan serialisasi itu apa? Ini ada tulisannya, tinggal baca sebetulnya. Alfi, Miftah, apa serialisasi itu? Ini poin yang kedua, tinggal dibaca sebetulnya.
Memastikan transaksi dalam kontrol environment ketika terjadi banyak transaksi dari pengguna Kata basis data. kuncinya ini yang terakhir, Oh, multi-user transaction, betul. ya. Jadi pada saat terjadi transaksi multi-user atau banyak user, ya dibutuhkan serialisasi supaya semuanya bisa dilayani dengan cepat, ya, dilayani dengan baik. Tidak ada konflik, tidak ada inkonsistensi. Konflik itu apa? Perebut data. Yang satu pengen baca, yang satu pengen nulis. Itu perebut data. Ya nanti kita akan lihat ya. Apalagi kalau dua-duanya pengen baca atau dua-duanya pengen nulis. Lah gimana? Yang satu pengen nambah 10, yang satu pengen nambah 20 atau mengurangi 30. Mana gimana ini caranya? Ya, menghilangkan, meminimalisir konflik atau inkonsistensi dalam data. Tapi ternyata kenapa kita membutuhkan yang namanya konkurensi control atau konkurensi dalam database? Ada beberapa problem. Problem utamanya adalah ada 3. Kenapa kita harus memanfaatkan itu? Yang pertama adalah update data hilang. Ya, Anda merasa datanya sudah diupdate, tapi pada saat dicek loh kok masih data yang lama misalkan. Lalu ada data uncommitted. Datanya sudah diubah tapi ternyata juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah retrieval. Retrieval itu mengeluarkan data, menampilkan data, ya, tidak konsisten. Tolong diperhatikan ya skemanya. Yang pertama adalah loss update. Loss update ini terjadi ternyata karena ada satu, ini contohnya ada 2 transaksi ya, tapi kalau di dunia nyata mungkin bisa lebih dari 2, bisa sampai 10, 20, mungkin bisa sampai puluhan. Bagaimana ada perbaruan update data hilang, sebetulnya bukan hilang, tapi karena ditimpa oleh transaksi lainnya. Nih, kita lihat. Ini transaksi yang pertama ya. T1 ini beli 100 unit, T2 misalkan jual 30 unit. Yang pertama adalah tentu saja kita akan membaca mau disimpan di mana, mau simpan di file mana, mau disimpan di field yang mana. Ya, misalkan ini disimpan komputasinya di field namanya prod QOH ya, quantity mungkin ya. Oleh transaksi 1 ditambah 100, oleh transaksi 2 dikurangi 30. Kalau semuanya baik-baik saja, ini hasilnya akan konsisten. Yang pertama, T1 baca. Ternyata isi dari field prod QOH ini 35. Ya, 35 oleh transaksi 1 ditambah 100, jadi 135. Udah ditambah 100, right. Berarti nilai di field prod QOH itu jadi 135. Transaksi berhasil, dah beres. Lalu ada transaksi yang kedua. Baca lagi. Tentu saja nilainya sudah berubah, sudah jadi 135 oleh transaksi 2 dikurangi 30, ya sisanya 105. No problem. Ini tidak ada masalah untuk transaksinya. Data konsisten. Nilai akhir itu dari field tersebut adalah 105. Sampai sini bisa paham? Ya gampang, itu cuma apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan di kolom transaksi. Perhatikan bahwa di kolom transaksi, setiap transaksi diberi kesempatan sampai dengan beres, sampai dengan selesai. T1 mulai dari baca sampai read sampai dengan write. T2 mulai dari baca sampai dengan write. Kenapa
Itu menjamin bahwa transaksi bisa sukses. Ada 10 transaksi T1 sampai dengan T10, semuanya diberi kesempatan seperti ini urutannya. Tetapi ternyata bisa kejadiannya seperti ini. Ya. Di mana transaksi itu tidak berurut. T1 baca, T2 baca. Betul kalau baca nilai awal ini masih 35. Ya. T1 tambah 100. T2 tambah 30. Nah, pada saat si T1 ini menulis, jadi hasilnya 130 mau nulis 135, tolong lihat di time yang nomor 3, 35 tambah 100, jadi 135 isinya. Tetapi pada saat mau ditulis, ya, ini ditimpa sama time yang nomor 4 dari T2. 35 kurang 30. Artinya apa? 135 ditimpa nilainya oleh hasil dari T2. Jadi 5 hasilnya. Ini yang disebut sebagai tidak konsisten. Itu yang disebut sebagai loss update. Paham tidak? Siapa yang masih bingung? Loss update terjadi, lihat urutan transaksinya. Pada saat read dua-duanya baik-baik saja, tapi pada saat write, coba kalau Anda ngetik pakai Word, update-nya tidak Anda save as, tapi langsung save. Word file yang lama ditimpa tidak? Ya? Hilang tidak? Betul? Nah, jadi analoginya di sini kita harus melakukan save as, bukan save timpa. Ini terjadi karena ternyata ada konflik. Kenapa terjadi konflik? T1, transaksi 1 dan transaksi 2 melaksanakan write, nulis. Yang satu nulis, yang kedua nulis. Nulis yang pertama ditimpa. Itu yang disebut sebagai loss update, ya. Sebutnya loss update untuk memudahkan Anda menjelaskan kata kuncinya ditimpa gitulah, ya, atau disalin ulang. Yang kedua adalah uncommitted data. Data belum commit. Jadi data yang ternyata belum commit itu belum di write. Sebentar, kalau transaksi bisa dibatalkan tidak? Bisa undo tidak? Bisa. Transaksi bisa dibatalkan. Loh, Anda belanja kan bisa batal kan ya? Iya, udah depan kasir, Anda beli 5 barang, yang satu dibatalkan gak jadi. Karena ternyata harganya terlalu mahal atau diskonnya sudah berakhir. Loh, itu jadi uncommitted datanya. Ya, nah itu jangan dibaca dulu, nanti datanya salah. Oke, kita lihat. Undo kan istilahnya dalam database itu adalah rollback. Ya, perhatikan. Ini yang benar, ini yang seharusnya terjadi. 1, transaksi itu ngasih kesempatan tiap transaksi sampai dengan selesai. Transaksi 1 misalkan mau tambah 100, sama ya, kurang 30. Mau tambah 100 tapi dibatalkan, gak jadi. 35 tambah 100 sama dengan 135. Gak jadi, batalkan. Ya tetap nilainya 35, betul kan? Nah, pada saat dibaca oleh T2, yang dibaca itu 35, bukan 135. Jadi, hasilnya konsisten. Ya, 35 dikurang 5, hasilnya di store value-nya di field prod GOH itu adalah 35. Ini sukses. Nah, ini yang disebut sebagai uncommitted data.
tolong perhatikan yang di T3, time 3 dan time 4. Ya, T1 udah nambah 100, jadi 135. Belum di write. Belum di write, ya. Tapi yang itu belum di write oleh T1 sudah dibaca sama T2. Lah, belum di write ternyata nggak jadi di write, tapi rollback. Nilainya dibalikin ke 35. Sementara si T2 tetap membacanya dari nilai sementara, yaitu 135. Jadi pada saat transaksi berakhir, T1 dan T2, ini nilainya nggak konsisten. Seharusnya 5, lah ini kah malah 105. Paham? Siapa yang masih bingung? Membaca nilai yang kemudian oleh transaksi 1 dibatalkan gitu loh. Ya, jadi dia membaca nilai yang seharusnya dibatalkan oleh T1. Sehingga hasilnya adalah tidak konsisten. Paham ya? Kalau saya menyebutkan database-nya harus konsisten. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 3. Nah, itu tidak konsisten. Ini yang disebut uncommitted data. Selanjutnya adalah inconsistent retrieval. Kenapa bisa terjadi inkonsistensi? Ini terjadi ketika transaksi mengakses data sebelum dan setelah transaksi lain selesai bekerja dengan data tersebut. Contohnya adalah jika ada fungsi ringkas atau agregasi. Siapa yang bisa memberi contoh fungsi agregasi dalam query SQL? Halo, halo? Fungsi agregasi? Contohnya sum, count, average. Itu adalah fungsi agregasi. Ada satu rentang nilai yang akan dihitung. Sorry. Perhatikan. Ya. Misalkan di sini ada menggunakan sum. Jadi gini contohnya. Jadi kalau saya tanya inkonsistensi retrieval, salah satu analisis yang pertama Anda perhatikan adalah ada fungsi agregasi enggak? Ya, kalau ada fungsi agregasi berarti kemungkinan terjadi kesalahan. Ada sum dari mana? Misalkan untuk yang kode produksinya tertentu. Lihat, ada syaratnya. Update, set, where. Ya. Berarti semua field dalam sebuah record yang kode produksinya sama dengan ini, berarti harus ditambah 10. Yang sama dengan ini harus dikurang 10. Nah, ini sekali lagi hanya bisa terjadi jika masing-masing transaksi itu dibiarkan untuk melakukan transaksi sampai dengan selesai. 15 tambah 10 akhirnya jadi 25. Ini nilai awalnya 23 dikurangi 10 karena production kodenya sama jadi 13. Nah, ini terjadi jika ternyata urutan, sekali lagi, lihat ke transaction. Ya. Ke transaction. Di mana T1 itu sudah membaca produksi,
yang belum diupdate dan commit, sehingga operasi sum dari T1 ini menjumlahkan data yang lama. Padahal data yang baru itu sebetulnya sudah diganti, ada sudah dikurangi oleh T2. Belum commit, sehingga hasilnya adalah salah. Ada satu rangkaian dalam nilai agregasi, ada satu nilai yang mau diubah tapi belum di-write, tapi si nilai yang belum di-write tersebut sudah dibaca sama transaksi yang lain. Kalau nilainya sama di-write, mungkin konsisten, tapi kalau nilainya yang belum di-write itu ternyata di-rollback, nah ini kan bisa jadi masalah. Itu yang disebut inconsistent retrieval. Dari 3 masalah tersebut, ada satu kesamaan, yaitu transaksi di urutan transaksi, apa tuh ya bahasa ininya, checks log ya, tidak berurutan. Dan Anda juga perhatikan, kalau transaksi tidak berurutan, kalau cuma baca itu aman-aman saja. Tapi pada saat terjadi write, terjadi rollback, terjadi commit, nah mulai timbul masalah. Jadi bagaimana idealnya? Idealnya adalah seperti ini. Bahwa transaksi, mana ya? Ini, yang benar nih, misalkan dari uncommitted data. Transaksi itu T1 biarkan dia sampai selesai. Sudah selesai, mau rollback mau write ya, silahkan saja. Hasil dari si fieldnya baru dibaca oleh transaksi selanjutnya. Itu idealnya. Baik nilainya update per field ataupun dari agregasi nilai. Baik. Nah, kenapa akhirnya yang namanya isolasi itu penting? Biarkan tiap transaksi menyelesaikan transaksinya, baru dilanjutkan oleh transaksi selanjutnya. Nah, ini harus dicek. Diceknya menggunakan mekanisme kontrol konkurensi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan mekanisme kontrol konkurensi. Yang pertama adalah mekanisme optimis. Nih, saya tanya sama siapa nih? Sama Ilona. Halo Ilona. Anda termasuk Ya, Anda termasuk orang yang optimis atau pesimis dalam menghadapi sebuah masalah? Optimis sih, Pak. Harus optimis. Apa maksudnya Anda bilang harus optimis? Anda optimis, yakin bahwa masalah tersebut pasti ada pemecahannya? Pasti Yakin. ada solusinya, betul? Iya, betul. Ya kalau kita lihat dari database, ini ada algoritma ya di DBMS, mekanisme kontrol yang konkurensi yang disebut sebagai optimis. Maksudnya adalah transaksi nggak perlu dicek. Ya, kenapa? Karena yakin semuanya komit. Yang 3 masalah yang tadi kita bahas itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, ini sedikit sekali transaksi yang dibatalkan. Kenapa bisa sampai optimis? Misalkan karena transaksi yang terjadi itu tidak terlalu banyak. Sehingga kemungkinan kesalahan akan semakin kecil. Paham ya alasannya ya? Anda pasti akan optimis menghadapi sebuah masalah jika masalahnya itu tidak terlalu kompleks.
tidak banyak menyangkut orang lain, misalkan, pasti optimis. Kalau di sini kasusnya adalah biasanya karena transaksi tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah pesimis. Nah pesimis. Kenapa bisa pesimis? Anda mau bawa motor, bawa kendaraan ke Unpas. Ternyata ini adalah jam bubar kantor misalkan. Wah, Anda langsung pesimis. Bakalan macet nih di jalan. Kenapa? Ya banyak kendaraan di jalan karena Anda sudah melihat pengalaman sebelumnya. Kenapa mekanisme kontrol konkurensi itu pesimis? Karena ternyata transaksi sangat sedikit atau banyak? Betul, Banyak. sangat banyak. Ya. Sehingga mungkin Anda harus menerapkan aturan-aturan tertentu supaya setiap transaksi itu bisa diisolasi sampai dengan beres. Kalau tidak diisolasi, wah ini nggak akan beres-beres. Ya, antrian pasti bakalan kacau dan bakalan banyak sehingga database nanti menjadi tidak konsisten. Nah, ada lagi mekanisme selanjutnya yaitu yang semi-optimis. Ya, optimis juga enggak, ya. Pesimis juga enggak gitu loh. Semi-optimis. Ini adalah disesuaikan dengan kondisi di mana ternyata ada beberapa penundaan atau pemeriksaan tetapi hanya jika diperlukan saja. Tidak selalu harus dilakukan pemeriksaan seperti pesimis atau dibebaskan sama sekali seperti optimis. Jadi apa kata kuncinya? Mekanisme kontrol tergantung dari jumlah dan kompleksitas transaksi. Tolong dicatat itu, pahami ya. Apa yang membedakan optimis, pesimis, dan semi-optimis. Baik. Mendukung metode yang tadi, optimis, semi-optimis, dan terutama yang pesimis, kita harus memanfaatkan scheduler atau penjadwalan. Betul harus diatur, tapi gimana urutannya? Siapa yang nomor 1? Siapa yang nomor 2? Siapa yang nomor 3? Nah, kita akan memanfaatkan scheduler. Scheduler menyisipkan pelaksanaan operasi database untuk melaksanakan serialisasi dan isolasi transaksi. Ya, kalau orang lagi ngantri di bank misalkan ya, terus ada yang mencoba masuk di tengah-tengah, wah langsung Bapak Satpam bertindak. Betul apa betul? Ya. Maaf Pak, ini harap antri. Ya. Bapak Satpam itu sudah bertindak sebagai scheduler. Ya, menentukan urutan yang tepat. Nah, scheduler, kalau jadwal, kira-kira jadwal ada jadwalnya tidak? Ya namanya juga penjadwalan ya, pasti ada jadwal, ada stamping, di stamp gitu loh. Di stampnya apa? Waktu. Kapan dia harus melaksanakan transaksi. Umumnya transaksi, algoritmanya, urutan dari scheduler adalah FIFO, first in, first out. Yang pertama datang itu yang pertama keluar. Dilayani berdasarkan siapa dulu yang datang. Ya, kalau Anda datang mau sholat taraweh, yang pertama datang, ya duduklah di saf yang paling depan. Ya, yang terakhir ya duduk di belakang, begitu urutannya supaya tertib. Ya,
Ini yang bisa membedakan kenapa tadi disebut T1, T2, T3. Ini dihasilkan oleh scheduler. Scheduler mendukung serialisasi di mana transaksi dilaksanakan secara serial. Tadi kita sudah belajar, ternyata pada misalkan contohnya di loss update, itu kalau T1 dan T2 dua-duanya baca, itu kok baik-baik saja. Ternyata dalam skenario transaksi, ini ada yang disebut sebagai konflik. Konflik terjadi sehingga mengakibatkan loss update, mengakibatkan retrieval tidak konsisten dan seterusnya. Kalau transaksi, berapapun banyaknya transaksi cuma baca, itu tidak akan terjadi masalah. Ya. Tetapi kalau ada yang baca, ada yang tulis, ada yang tulis, ada yang baca, apalagi ada semuanya menulis, ini dijamin bakalan terjadi konflik yang mengakibatkan problem di konkurensi basis data, konkurensi kontrol. Coba lihat lagi. Ini contohnya cuma T1, T2, transaksi 1, transaksi 2. Ini bisa panjangin sampai transaksi 20 misalkan. Kalau semuanya read, tetap no konflik. Kalau semuanya read, ada satu aja yang write, ada kemungkinan konflik. Apalagi jika 20-20-nya itu melakukan operasi tulis atau write. Selanjutnya adalah cara untuk melakukan, mode untuk melakukan transaksi. Ya, ini sudah kita mulai ke arah query, di mana akses mode ini bisa diubah oleh Anda sebagai database administrator. Untuk beberapa user misalkan akses mode-nya cuma read only. Artinya apa? Read only. Cuma dibaca. Anda bisa mengupdate tidak? Tidak bisa. Tidak. Ini adalah salah satu cara, ya, taktik supaya database tidak diubah oleh orang yang tidak berhak. Yang kedua adalah mencegah jika, ya, misalkan dalam metode yang pesimis, ini saling rebut data untuk diupdate. Aksesnya bisa diubah. Kalau terjadi kesalahan, cek juga ukuran dari diagnostik. Dari 20 transaksi, terjadi berapa kesalahan nih? Kenapa kesalahannya tinggi? Di mana letak kesalahannya? Di mana ternyata ada kesalahan atau mungkin kebutuhan untuk mengisolasi transaksi. Ini ke yang ketiga, isolation level. Apakah yang diisolasi itu nanti field, apakah record, apakah tabel, apakah antar tabel, atau jangan-jangan database semuanya diisolasi. Maksudnya diisolasi apa? Transaksi yang pakai silahkan pakai, yang masih nunggu giliran nggak boleh pakai. Kalaupun mau pakai nggak bisa, harus nunggu alias waiting, ya, nunggu giliran, sabar, ya. Baik. Untuk isolation level atau level isolasi ini ada 4, ya. Ada repeatable read, memastikan bahwa transaksi hanya membaca perubahan yang
dilakukan oleh transaksi yang sedang berjalan, hanya melakukan baca saja. Kalau baca dan tulis, biarkan itu sampai dengan selesai. Repeatable read baca, repeatable baca berulang-ulang, gitulah maksudnya. Ya, kan tadi kita sudah belajar, kalau dibaca berulang-ulang, kalau cuma baca doang, itu dipersilakan. Tapi kalau sudah ada baca dan tulis, langsung diisolasi. Lalu yang kedua adalah read committed. Nah, kalau ini beda lagi. Ya. Kalau Anda pakai read committed, nggak boleh baca bareng. Bacaannya juga harus sendiri-sendiri. Biarkan transaksinya meskipun cuma baca sampai dengan selesai. Pertanyaannya adalah repeatable read sama read committed itu cepatan mana ya untuk melakukan sebuah transaksi? Cepatan yang baca bareng atau cepatan yang baca sendiri-sendiri? Baca sendiri-sendiri. Nah, Baca bareng. baca bareng dong lebih cepat. Kan sama-sama di waktu yang sama. Kalau baca sendiri-sendiri, ya di waktu yang berbeda. Ya, artinya apa? Ada resikonya. Isolasi itu ada resikonya. Biasanya berkaitan dengan waktu transaksi. Biasanya yang lebih aman itu menjadi lebih lama, lebih cepat. Lebih lama. Betul, lebih lama. Nah, konsepnya seperti itu. Ya. Lalu ada read uncommitted. Boleh baca selama si transaksinya itu belum commit. Kalau sudah commit, nggak boleh baca. Nah, yang biasanya dipakai, sebentar, saya tanya dulu nih, tolong jawab dengan serius ya. Anda mau cari jalan yang paling aman atau jalan yang ada resikonya? Ayo. Aman. Yang aman. Yang aman-aman aja lah, ya. Tapi yang aman-aman aja lebih lama, nggak apa-apa. Lebih lama dikit gitu loh, nggak apa-apa ya. Yang penting aman gitu loh. Nah, artinya apa? Biasanya yang dipakai untuk menjamin keamanan itu adalah serialisasi. Ya, serializable. Isolasinya direkomendasikan secara umum paling aman. Isolasi dapat dilakukan di level terendah dan penggunaan dengan jumlah yang kecil akan mendukung kinerja sistem. Kita cari yang aman-aman sajalah. Meskipun sebetulnya ini bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh dalam MySQL isolation level ya. Anda mau settingnya mana? Setting global atau session? Setiap transaksi punya sesi. Kita ini lagi jadwal kuliah. Artinya apa? Sesi kuliah. Kita punya waktu awal, kita punya waktu akhir. Ya. Kelas lain boleh mulai kalau misalkan kelas kita sudah selesai. Itu sesi. Apakah mau global semuanya? Ya, transaksi selesaikan dulu atau berdasarkan sesi. Nah, untuk transaksinya biasa ya, read, write, read only. Boleh read, boleh write, atau cuma read only doang. Lalu levelnya tadi silahkan milih. Di mana tadi kita sudah baca bahwa yang dianjurkan itu adalah serializable. Tolong diperhatikan ya, Anda nanti jadi DBA ya, jadi database administrator ya, saya juga tidak tahu nanti aplikasi database apa yang Anda akan pakai. Untuk urusan isolasi ini ternyata ada sedikit perbedaan ya, tidak semuanya seragam. Coba perhatikan yang aplikasi DB2. Untuk read committed itu istilahnya dalam DB2 ternyata adalah cursor stability. Ya,
Apa sih maksudnya? Saya juga tidak terlalu yakin, tapi saya yakin bahwa mirip dengan read committed. Ya. ANSI itu adalah standarnya, ya. Yang tadi saya jelaskan itu adalah standarnya. Kalau Anda misalkan pakai Oracle, kalau Anda misalkan pakai Microsoft SQL, ya, itu mirip sekali dengan standar ANSI. Bagaimana dengan MySQL atau MariaDB? Mirip juga, ya, mirip. Bukan mirip, mungkin persis sama ya dengan ANSI SQL Isolation Level. Ini contoh ya untuk MySQL. Perhatikan yang di awal saja nih. Lihat. Kalau Anda di awal transaksi pakai kata-kata ini, set transaction isolation level read uncommitted, berarti transaksi Anda bisa sedikit lebih cepat karena sebentar. Sampai di mana tadi? Set transaction isolation level read uncommitted. Transaksi Anda ya bisa sedikit lebih cepat karena Anda bisa membaca bersama-sama transaksi lain. Selama memang hanya membaca saja. Ya. Yang kedua, read committed. Set transaction isolated level read committed. Transaksi T1 hanya membaca data yang sudah di-commit. Kenapa harus yang sudah di-commit? Ini lebih menjamin bahwa dia tidak membaca data yang salah. Ingat ya, resiko yang pertama. Kemungkinan loss update. Ada kemungkinan untuk inconsistent retrieval. Penyakit 3 yang kita ini di awal. Jadi gimana caranya? Ya tadi kita pakai yang optimis, semi pesimis dan pesimis. Ya kalau transaksinya itu sedikit, ya nggak apa-apalah pakai read committed atau yang sebelumnya read uncommitted. Ya. Bisa baca bareng-bareng, yang satu baca bareng, yang satu baca data yang sudah di commit. Ya, ini repeatable read. Transaksi menjamin bahwa data yang dibaca selama transaksi tersebut tidak akan berubah. Tapi ternyata ini ada resikonya. Ya. Ini udah dijamin katanya datanya tidak akan ada yang berubah, bisa saya baca. Tapi ada istilah yang disebut sebagai phantom read. Phantom read itu apa? Ternyata ada query lain yang ternyata oleh sistem itu diutamakan sehingga bisa mengubah data yang sudah Anda baca. Ingat ya, yang namanya sistem ya. Ada transaksi bisa nyisip juga sebetulnya kalau memang itu sudah diotorisasi oleh oleh database administrator. Ya. Anda lagi ngeprint, bisa dihentikan tidak? Bisa kan ya? Bisa di-cancel di tengah-tengah. Lah itu kurang lebih seperti itulah. Ini repeatable read ya. Perintahnya adalah set transaction isolation level repeatable read, dan ini yang paling aman. Transaksi dijalankan secara serial. T1 biarin T1 dulu sampai beres, sampai commit. Udah beres 1, sok T2 mulai ya, transaksi terus sampai commit. Beres T3 dan begitu seterusnya. Memastikan tidak ada transaksi lain yang akan memodifikasi data yang sedang diakses ya oleh transaksi yang sedang berlangsung, menghindari masalah dirty reads. Non-repeat dirty reads itu membaca data yang bisa berubah ya.
data sudah dibaca datanya berubah. Berarti yang ini bisa misalkan mengakibatkan konkurrensi kontrol nanti bermasalah. Termasuk juga tadi phantom bridge. Phantom itu apa ya? Hantu phantom itu ya. Jadi T1, T2, T3 disangatnya cuma 3, ternyata ada T4 yang nyisip. Itu disebut bisa phantom bridge. Nah, di sini kita akan belajar bahwa dalam serialisasi itu ada istilah yang namanya locking. Kita akan pelajari di kuliah berikutnya, tapi istilahnya ini Anda harus paham. T1 bisa menyelesaikan transaksinya sampai commit karena di lock. Apa yang di lock? Database-nya. Maksud di lock apa? Cuma bisa dipakai sama T1. Paham? Ya samalah seperti Anda ya tadi pagi yang kos tuh masuk kamar mandi, Anda kunci kamar mandinya, Anda lock kamar mandinya, Anda bisa pakai mandi sampai dengan selesai. Yang lain yang mau mandi gimana? Ya nunggu di luar sampai beres, waiting. Gitu maksudnya. Ya. Ada satu konsep dalam konkurrensi kontrol yaitu locking. Baik, ini adalah standar ANSI SQL ya, sudah tadi kita bahas. Ada dirty read, ada transaksi yang membaca data yang belum commit, ini berbahaya sekali, bisa menjadikan masalah dalam konkurrensi kontrol. Ada non-repeatable read, yaitu transaksi membaca baris yang diberikan pada waktu T1, waktu yang diberikan oleh scheduler. Pada saat membaca waktu yang T2, ini mungkin sudah diupdate atau sudah di-delete, sehingga bisa menimbulkan inkonsistensi dalam pembacaan. Ya. Mungkin juga ada phantom bridge. Transaksi mengeksekusi query pada waktu T1, mengeksekusi query pada T2, mungkin akan menghasilkan tambahan record. Ya, yang satu cuma mau baca, misalkan T1. T1 itu mau baca ada 100 record. Ya. Dia baca. Ternyata T2 ini perintahnya adalah insert. Tadinya 100 jadi 101 record. Lah, berarti yang T1 baca itu sudah tidak konsisten. Ya, rekornya aja udah berbeda. Itu yang disebut sebagai phantom bridge. Ya begitu, ya. Resikonya kalau terjadi transaksi serialisasi, ya, banyak multiple transaksi pada saat yang sama. Oke, itu materi kita hari ini.